Lagi cari mobil bekas, tapi pengen dapat harga yang miring. Mungkin jawabannya ada di balai lelang loh. Ini bisa jadi cara paling cerdas buat bawa pulang mobil impian kamu dengan budget yang ya jauh lebih bersahabat. Yuk kita kupas tuntas panduannya. Nah, ini kan pertanyaan utamanya ya. Apa benar kita bisa dapat mobil idaman dengan harga di bawah pasaran? Inilah magnet yang bikin banyak orang penasaran sama dunia lelang. Dan ya, potensi dapat harta karun itu beneran ada. Jawabannya? Oh jelas bisa. Tapi ini bukan soal hoki-hokian doang. Biar bisa menang, kamu harus paham betul aturan mainnya, prosesnya, dan juga risikonya. Anggap aja ini semacam permainan strategi yang butuh persiapan matang. Oke, sebelum kita ngomongin soal strategi nawar, penting banget nih buat kita tahu mobil-mobil ini tuh asalnya dari mana sih? Dengan tahu ceritanya, kamu bakal lebih pintar dalam mengambil keputusan nanti. Jadi, sumbernya itu macam-macam. Ada mobil bekas operasional kantor atau armada rental yang emang rutin diganti baru. Ada juga dari orang yang ditip jual mobil pribadinya. Nah, tapi nih yang paling banyak unitnya dan paling sering kita temui itu adalah mobil tarikan dari perusahaan leasing. Jadi, apa sih mobil lelang tarikan leasing itu? Gampangnya gini, ini tuh mobil yang kreditnya macet. Karena cicilannya berhenti, pihak leasing yang secara hukum masih punya mobilnya, ya narik lagi unitnya. Nah, lelang ini jadi cara mereka buat nutupin sisa utang yang ada. Gimana? Mulai tertarik? Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Prosesnya tuh sebenarnya cukup terbuka, dan siapa aja termasuk kamu bisa banget ikutan. Gini nih, ada 5 langkah simple. Pertama, daftar dulu, bikin akun online. Kedua, setor deposit buat dapat nomor peserta lelang atau NPL. Ketiga, nah ini yang paling penting, datang ke open house buat cek fisik mobilnya langsung. Keempat, baru deh kamu pasang tawaran. Dan kelima, kalau kamu menang, ingat, waktunya terbatas. Biasanya cuma 5 hari kerja buat lunasin semuanya. Soal deposit ini penting banget ya. Anggap aja ini tiket masuk kamu buat main, biasanya mulai dari 5 juta rupiah. Kalau tawaran kamu kalah, tenang, uangnya balik utuh. Tapi kalau kamu menang terus malah batalin pembelian, nah deposit itu otomatis hangus. Ini tuh semacam bukti kalau kamu serius mau beli, bukan main-main. Enaknya lagi, kamu bisa pilih mau ikut lelangnya gimana. Mau yang praktis dari rumah atau dari mana aja? Pilih lelang online. Atau kamu mau ngerasain langsung gimana tegang dan serunya suasana lelang? Datang langsung ke lokasi lelang offline. Dua-duanya punya sensasi yang beda. Oke, fokus ya. Kita sampai di bagian yang paling krusial dari semua ini. Gimana caranya biar nawarnya pintar dan belinya pun aman? Ini checklist yang wajib banget kamu kuasai. Ini harus banget dicatat baik-baik. Prinsip utama di lelang itu, as is atau apa adanya. Artinya, ya kondisi mobilnya persis seperti yang kamu lihat. Nggak ada garansi, nggak ada poles-poles cantik, dan yang paling penting nggak bisa test drive. Jadi, tanggung jawab buat ngecek mobil itu 100% ada di tangan kamu. Legalitas itu nomor satu. Pastikan 3 surat penting ini lengkap. STNK, BPKB, dan faktur. Nah, khusus buat mobil bekas perusahaan, ada satu surat sakti tambahan, namanya surat pelepasan hak. Tanpa surat ini, proses balik nama dari atas nama PT ke nama pribadi kamu bisa jadi wah ribet banget. Mengingat kita nggak bisa test drive, pertanyaannya jadi, seberapa dalam sih kita harus menguliti mobil incaran kita pas lagi inspeksi? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Jawabannya harus super duper teliti. Dan lihat deh angka ini, 188. Itulah jumlah titik inspeksi standar yang dicek sama tim profesional di setiap mobil sebelum dilelang. Artinya, kamu sebenarnya udah dapat contekan dari hasil kerja para ahli. Ini bisa jadi panduan utama kamu. Nah, laporan inspeksi itu bisa kita pecah jadi 5 area inti ini. Jadi pas kamu lagi di open house, fokus ke sini ya. Cek eksteriornya, ada karat atau bekas tabrakan nggak? Cek interior dan semua kelistrikannya. Dengerin suara mesin, ada rembesan oli atau suara aneh nggak? Cek fungsi mekanikalnya. Dan terakhir, jangan lupa ngintip ke bawah mobil, cek kondisi kaki-kakinya. Ini tips pro yang berguna banget. Manfaatin laporan inspeksi itu. Contohnya gini, kalau tim inspeksi nemuin ada bekas cat ulang di bodi, grade mobil bisa langsung anjlok dari A ke C. Artinya apa? Itu bisa jadi tanda mobilnya pernah kenapa-kenapa dan ada yang coba ditutupin. Oke, kita udah bongkar semuanya nih. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Dengan semua plus dan minusnya, apakah beli mobil lewat jalur lelang ini adalah jalan yang tepat buat kamu? Yuk kita timbang-timbang.
Sisi baiknya emang menggiurkan banget. Harga bisa jauh lebih murah, pilihan mobilnya banyak, prosesnya transparan, dan surat-suratnya terjamin. Tapi sisi lainnya juga harus diingat. Nggak bisa test drive, kondisi mobil apa adanya, harus siapin deposit di depan, dan dikejar-kejar deadline pelunasan yang singkat. Jadi, pada akhirnya, semua itu kuncinya cuma satu kata, persiapan. Di dunia lelang, pengetahuan itu adalah kekuatan terbesar kamu. Semakin kamu siap, semakin kamu bisa mengubah setiap risiko yang ada menjadi peluang emas buat dapetin mobil impian dengan harga terbaik. Jadi gimana? Setelah dapat semua bekal ini, udah siap buat terjun dan berburu mobil impian kamu di arena lelang?